Secara singkat, kisah menyayat hati ini dialami oleh 6 orang pendaki Gunung Salak. Diduga pada ketinggian 1600 sampai dengan 1800 meter di atas permukaan laut, salah satu dari mereka terperosok ke dalam jurang dan mengalami patah kaki, membuat kelimanya turun untuk memberikan pertolongan. Setelah itu, 2 dari mereka memutuskan untuk mencari bantuan, sedangkan 3 dari mereka menunggu teman yang patah kaki. Namun, hari demi hari, minggu demi minggu, 2 dari mereka yang mencari bantuan tidak pernah kembali. Sehingga 4 dari mereka hanya menunggu, dan menunggu. Dari sinilah kisah menyedihkan ini dimulai. Keenamnya meninggal satu demi satu, tersesat, kelaparan, dan tekanan batin. Gunung bukanlah makhluk yang jahat. Gunung acuh tak acuh terhadap penderitaan seorang pendaki, tetapi tidak kejam. Lingkungannya bermusuhan, tetapi tidak marah. Gunung tidak memiliki mulut, tetapi bersuara. Salah satu pelajaran terbesar yang bisa dipelajari seorang pendaki adalah bagaimana mendengarkan gunung. Sebuah akhir cerita hidup yang menyedihkan, padahal tak ada firasat buruk muncul di awal pendakian nahas ini. Rencana ini bermula ketika 8 siswa kelas 2 STM Pembangunan Jakarta Timur mencari ide untuk mengisi hari libur yang tiba-tiba menubruk jadwal mereka. Pasalnya pada hari Jumat 20 Februari, sekolah mereka kebanjiran, sehingga tak ada kegiatan belajar mengajar. Ditambah lagi, keesokan harinya para guru berniat mengadakan rapat, yang menyebabkan murid libur. Wajar jika pagi itu tiba-tiba muncul ide untuk mendaki Gunung Salak di keesokan harinya. Secara spontan, perencanaan pun didiskusikan dan kata sepakat dicapai untuk berkumpul tepatnya pukul 8 pagi di depan sekolah pada esok harinya. Adalah nasib baik yang membuat Yumarsanto ternyata terlambat bangun. Tetapi dia masih mencoba pergi ke tempat berkumpul pemberangkatan yang telah disepakati. Tapi dia hanya menjumpai tukang mie langganan mereka, yang menginformasikan bahwa dia telah ditinggal. Belakangan Yumarsanto mengetahui ia tak sendirian terlambat. Boyke Zulkarnain yang tadinya juga merencanakan berangkat, ternyata tidak jadi ikut. Alhasil hanya 6 orang yang berangkat, yaitu almarhum Ahmad Rudiat, Chairudin, Edi Pujianto, Irfan Supandi, Mulyadi, dan Wisnu Herwanto. Besar dugaan Ahmad Rudiat alias Adit menjadi pemimpin rombongan ini. Kisah ini dikisahkan oleh Kelly Daryono, pendiri dan ketua pecinta alam TPPA, Teknik Pembangunan Pecinta Alam STM Pembangunan Jakarta Timur, periode 1984 sampai dengan 1987. Desember 1986. Dikisahkan Mulyadi ikut merintis membuka jalur pendakian Gunung Salak pada bulan Desember 1986. Namun cerita sebenarnya Mulyadi tidak ikut dalam ekspedisi buka jalur karena ekspedisi tersebut merupakan program senior pecinta alam sekolah kami, dan program itu akan dijadikan ajang pemilihan ketua pecinta alam sebagai pengganti saya yang akan berakhir jabatan karena kelulusan sekolah. Kala itu saya duduk di kelas 4 STM Pembangunan Jakarta. Mulyadi dan Ahmad Rudiat masih duduk di kelas 2. Saya merupakan pendiri dan sekaligus menjabat ketua pecinta alam di sekolah kami selama 2 tahun lebih. Program pemilihan ketua pecinta alam untuk mencari jalur yang saya buka bersama rekan-rekan seangkatan saya saat itu ternyata bocor ke anggota PA. Mulyadi dan Ahmad Rudiat merupakan anggota PA yang berambisi menjadi ketua PA. Oleh karenanya, mereka bersama keempat rekan sekelasnya mencoba dan mencari jalur yang kami rintis dan belum selesai pada ketinggian 1600 mdpl dan akan kami lanjutkan setelah pemilu selesai. Kemungkinan langkah ini diambil oleh mereka karena mereka berdua memang berambisi untuk menjadi ketua PA. Wajar, jabatan ketua PA kala itu merupakan jabatan bergengsi dan menjadi ajang rebutan dari semua siswa yang ada di sekolah kami. Senin 23 Februari 1987, orang tua Ahmad Rudiat datang ke sekolah, menanyakan tentang keberadaan Ahmad Rudiat dan saat itu pula saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk ditanyai anggota PA,
apa ada kegiatan pendakian gunung? Saat itu saya jawab tidak ada. Akan tetapi orang tua Ahmad Rudiat menginformasikan bahwa anaknya pada hari Sabtu yang lalu mendaki Gunung Salak dan hingga kini belum kembali. Maka saya pun kaget dan merasa bersalah atas kepergian Ahmad Rudiat dan kelima rekan tersebut, karena saya tidak tahu menahu kalau ada anggota pecinta alam yang mendaki gunung tanpa izin organisasi PA. Selasa 24 Februari 1987, saya bolos sekolah dan pergi ke Terminal Bogor seorang diri dan bertanya kepada seluruh sopir angkot dengan pertanyaan yang sama. Apakah di hari Sabtu 21 Februari ada 6 orang siswa yang naik bemo dan akan mendaki Gunung Salak? Pencarian informasi di terminal itu saya lakukan dari pagi hingga sore untuk memastikan semua sopir bemo mendapat pertanyaan yang sama, dan akhirnya saya mendapat jawaban dari salah seorang supir bemo. Jawabannya ada dan turun di pertigaan Desa Sukamantri. Selanjutnya saya pergi ikut supir bemo tersebut ke pertigaan Desa Sukamantri, di mana Ahmad Rudiat dan kawan-kawan turun dari bemo tersebut. Dan saya kemudian jalan dan bertanya kepada penduduk yang ada di sekitar jalan itu, dan mendapat jawaban yang sama dengan supir bemo. Rabu 25 Februari 1987, saya datang ke sekolah seperti biasanya, dan saya menghadap Bapak Kepala Sekolah dan melaporkan pencarian informasi awal yang saya jalani seorang diri. Dan ternyata Bapak Kepala Sekolah memerintahkan kepada saya untuk ikut bergabung dengan tim SAR yang kala itu dipimpin oleh Kang Bongkeng sebagai koordinator SAR. Dan saat itu saya diberi uang saku sebanyak 300.000 untuk membeli perbekalan pendakian, ditemani 5 orang rekan seangkatan saya dan 1 orang guru olahraga bernama Pak Joko, yang saat itu sebagai pembina pecinta alam. Kamis 26 Februari 1987. Perjalanan ke Gunung Salak saat itu kami diantar menggunakan mobil dari sekolah, dan di perjalanan kami berdiskusi dengan rekan-rekan dan Pak Joko yang ikut dalam tim yang kami bentuk oleh sekolah kami. Apakah kita bergabung dengan tim SAR yang sudah ada, atau kita melakukan pencarian sendiri? Dari hasil diskusi tim, kami memutuskan pencarian kita lakukan sendiri tanpa melapor ke tim SAR. Hal ini dengan pertimbangan informasi yang kami punya dan masih mentah, karena tim SAR yang sudah ada merupakan orang-orang hebat dan terlatih, seperti Wanadri, Mapala UI, bahkan Basarnas dan anggota tentara anak buah orang tua Ahmad Rudiat. Pencarian kami awali dari Desa Sukamantri dengan menyusuri tali rafia yang mana pada bulan Desember atau 2 bulan yang lalu saya ikat pada batang-batang pohon, dan pada ketinggian 1400 mdpl tim yang kami pimpin itu mulai menemukan titik-titik terang seperti bungkus permen, puntung rokok, bungkus supermi, beras-beras berceceran, dan lain sebagainya. Semua ini terlihat masih baru dibuang dan umurnya tidak lebih dari 1 minggu. Dan pada ketinggian itu kami awali untuk berkomunikasi dengan tim SAR yang ada di Desa Warung Loa untuk menginformasikan kalau kami dan tim STM Pembangunan yang dipimpin oleh Kelly Daryono menemukan tanda-tanda kalau anggota kami yang hilang melalui jalur Desa Sukamantri. Saat itu kami diperintahkan menunggu di lokasi di ketinggian 1400 mdpl, dan tim SAR menginformasikan akan menyusul, sehingga kami memutuskan membuka tenda dan bermalam di ketinggian 1400 mdpl. Akan tetapi hingga pagi hari bahkan siang hari, tim yang akan menyusul pun belum bertemu kami. Ditambah lagi baterai HT yang kami bawa pun akhirnya habis, dan kami tidak dapat lagi berkomunikasi dengan tim SAR. Dan disinilah kami dinyatakan oleh tim SAR yang ada di Pusko Warung Loa, kami rombongan kedua yang berjumlah 7 orang hilang. Karena tidak ada komunikasi lagi, kami memutuskan kembali melanjutkan pencarian hingga pada ketinggian 1600 mdpl. Dan pada ketinggian itu terdapat di mana sebelah kanan jalur yang kami lewati adalah Sungai Ciapus dan sebelah kiri adalah Sungai Cibadak. Kami juga menemukan beras tercecer pada permukaan tanah yang sedikit landai, serta ada bekas sisa pembakaran kayu dan tempat bermalam. Kami semakin yakin bahwa Ahmad Rudiat dan kawan-kawan sempat bermalam di ketinggian ini. Dan di dekat bakaran kayu, tepatnya di bibir jurang Sungai Ciapus, ada bekas perosotan seperti orang terpeleset. Dan kami berpikir kalau Ahmad Rudiat dan rekan-rekan kehabisan air, sehingga menuruni jurang itu untuk mengambil air di Sungai Ciapus. Dengan pemikiran itu,
kami memutuskan untuk menuruni jurang dengan kedalaman 800 hingga 900 meter dengan kemiringan rata-rata 70-80 derajat yang kami perkirakan dapat kami tempuh 1-2 jam perjuangan dengan merayap. Ternyata perkiraan kami meleset jauh karena teramat sulitnya medan jurang itu untuk dituruni. Bahkan sampai kurang lebih pukul 19.00 dan hari sudah gelap, kami pun belum juga sampai di tepi sungai Ciapus. Kami pun memutuskan bermalam di tebing itu dengan cara badan kami diikat dengan tali yang sudah kami bawa. Kemudian kami ikatkan ke batang-batang pohon tumbang yang ada di sekitar kami agar tubuh kami tidak merosot saat tertidur. Malam itu tim yang kami pimpin tidur dengan posisi duduk. Singkat cerita, pagi hari kami melanjutkan menuruni jurang ini sampai ke tepi sungai Ciapus dan baru tiba pada siang hari. Ternyata perosotan yang kami telusuri pada jurang ini terdapat babi hutan mati karena terpeleset. Kemudian kami menelusuri tepian sungai. Pada akhirnya kami bertemu penduduk asli Gunung Salak yang ikut mencari. Kemudian kami dibawa ke posko di desa Warung Loa. Disinilah kami berdiskusi dan menyampaikan seluruh informasi yang kami dapat. Kami berdiskusi dengan orang-orang hebat yang memiliki keahlian tentang alam dan hutan. Dari hasil diskusi, besok harinya posko tim SAR yang ada di desa Warung Loa dipindah ke desa Sukamantri. Dan kami, Kelly Daryono, dengan ditemani Kang Bongkeng beserta kurang lebih 50 personil sukarelawan pecinta alam dari berbagai perguruan tinggi menelusuri jalur yang kemarin baru saja saya telusuri bersama teman-teman hingga ketinggian 1600 dan mendirikan posko bayangan di ketinggian ini. Selanjutnya pencarian dilakukan pada ketinggian 1800. Selanjutnya pencarian dilanjutkan pada ketinggian 1800 mdpl. Dan pada ketinggian ini kami dan tim SAR berkonsentrasi ke arah kiri jalur kami. Dari ketinggian ini suara azan dari masjid perkampungan bawah terdengar jelas dan lampu-lampu penerangan rumah pun terlihat jelas. Pada ketinggian ini tim membentuk barisan sisir agar lebih teliti dan akurat dalam menyisir lokasi. Dan ternyata benar, terdapat perosotan yang mengarah ke jurang sungai Cibadak yang akhirnya ditemukan 4 jenazah anggota tim pecinta alam TPPA yang jaraknya tidak berjauhan. 3 jenazah ditemukan pada hari ke-28 dan 1 jenazah pada hari ke-29 sejak keberangkatan pendakian Ahmad Rudiat dan kawan-kawan. Kemudian tepat pada hari ke-40 ditemukan kembali 2 jenazah rekan kami, anggota pecinta alam TPPA, di mana lokasi ditemukannya 2 jenazah yang berdekatan itu tidak jauh dari kebun nanas penduduk yang jaraknya hanya 1-1,5 jam saja. 11 April 1987, Gunung Salak sepi kembali dari tim SAR. Sabtu pekan lalu, 2 terakhir dari 6 siswa STM pembangunan yang hilang sudah ditemukan. 2 jenazah yang ditemukan hari itu dipastikan sebagai Ahmad Rudiat dan Irfan Supandi. Kedua siswa meninggal di ketinggian 1375 mdpl, sekitar 1 km dari jenazah keempat rekannya. Dipisahkan oleh 2 punggungan bukit dan lembah yang terjal. Diduga seorang siswa jatuh terpeleset di jurang sungai atau terhempas di punggung barat sungai Cibadak. Siswa yang jatuh tersebut patah kaki, sehingga semua temannya turun untuk menolong. 3 diantaranya menunggu teman yang patah kaki, sedangkan Rudiat dan Irfan mencoba mencari bantuan. Atit dan Irfan mestinya sudah berhasil mendaki tebing 150 meter dan tiba kembali di punggung barat Cibadak. Mereka menyisir punggung itu ke arah loji di timur. Suara radio penduduk dari ketinggian itu terdengar jelas. Tapi makin ke timur, mereka mendapati medan yang makin curam. Tentunya mereka lalu bergerak ke barat. Celakanya, justru tebing-tebing di barat lebih curam. Rasa putus asa dan kelelahan yang sangat membuat kedua siswa menyerah. Sedangkan 4 teman yang menunggu juga sama. Kelaparan dan kelelahan membuat Chairuddin, Mulyadi, dan Wisnu tak kuasa bertahan. Mereka meninggal berdekatan, yang mana pertama meninggal adalah yang jatuh karena patah kaki. Kemudian yang 3 bergeser sedikit paling tidak 20 meter ke bawah dan meninggal lagi 1. Kemudian yang 2 bergeser lagi, meninggal lagi 1. Yang 1 inilah terkena hipotermia dan tekanan batin yang tinggi. Dia buka baju, telanjang bulat dan berjalan sampai bertemu air terjun. Lompatlah dia di sana.